wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Atika Sofiana dalam pembelajaran kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi simetri putar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita akan mulai memasuki materi. Tetapi sebelum kita memasuki materi tentang simetri putar, saya akan bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian membuat suatu origami? Pasti semuanya sudah pernah ya. Bukankah membuat sebuah origami itu merupakan hal yang sangat menyenangkan? Nah, ternyata ketika kita membuat suatu origami, kita telah memanfaatkan sifat bangun datar, yaitu sifat bangun datar simetri putar dan simetri lipat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi simetri putar. Sebelum kita masuk pembahasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pada pembelajaran kali ini kita akan membahas apa sih itu simetri putar, dan kita akan mengetahui ada berapa banyak simetri putar pada bangun datar dan juga pada bangun datar apa saja yang tidak memiliki simetri putar. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk yang sama sebelum diputar. Jika suatu bangun datar jumlah putaran yang dilakukan satu putaran penuh kurang dari satu putaran penuh atau 360 derajat pada titik tertentu dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat, maka bangun tersebut dikatakan mempunyai simetri putar. Setelah pengertian tadi, mari kita berlanjut mengenai syarat bangun datar yang memiliki simetri putar. Yang pertama yaitu memiliki sebuah titik pusat. Ini titik pusat, ini titik pusat, ini titik pusat, ini titik pusat, titik pusat, titik pusat, titik pusat, titik pusat, dan titik pusat. Kemudian yang kedua disebut memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Kemudian yang ketiga yaitu disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Nah, kita tadi sudah mengerti ya mengenai apa itu simetri putar dan syarat-syarat bangun datar yang mempunyai simetri putar. Agar kita dapat lebih memahami mengenai materi simetri putar ini, mari kita melakukan percobaan sebagai berikut. Di sini saya telah menyajikan berbagai gambar bangun datar. Di sini terdapat bangun datar persegi, ada bangun datar persegi panjang, bangun datar belah ketupat, layang-layang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, jajar genjang, trapesium sama kaki, lingkaran, dan segi 6. Nah, di sini sudah terdapat banyak berbagai bangun datar. Untuk mengetahui simetri putar, kita memulai dari bangun datar yang pertama, yaitu ada bangun datar persegi. Di sini sudah dikasih tanda ada titik awal. Ini dapat menjadi patokan untuk menentukan simetri putar. Di sini juga terdapat pola bayangan. Pola bayangan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui berapa simetri putar. Kita mulai ya. Yang pertama 1
Karena dapat menutupi pola bayangan, maka dapat dikatakan mempunyai simetri putar 1. Titik awalnya menjadi di sini. Kemudian kita putar lagi. 2. Dapat dikatakan mempunyai simetri putar 2. Ini juga dapat menutupi pola bayangan. Kemudian kita putar lagi. 3. Dan kita putar lagi. 4. Kembali ke posisi awal. Jadi bangun persegi ini mempunyai 4 simetri putar. Kemudian bangun selanjutnya ada persegi panjang. Di sini juga sudah terdapat titik awal atau posisi awal. Kemudian kita putar persegi panjang. 1. Dapat dikatakan mempunyai simetri putar 1 karena dapat menutupi pola bayangan dari persegi panjang. Kemudian kita putar kembali. 2. Kembali ke posisi awal. Jadi persegi panjang ini mempunyai 2 simetri putar. Kemudian kita berlanjut ke bangun datar yang ketiga, yaitu belah ketupat. Di sini juga terdapat posisi awal atau titik awal agar memudahkan kita dalam menentukan simetri putar. Kita putar. 1. Dapat menutupi pola bayangan. Kemudian kita putar kembali. 2. Sudah kembali ke posisi awal. Jadi belah ketupat mempunyai 2 simetri putar. Kemudian yang ketiga kemudian bangun datar yang keempat ada layang-layang. Ini juga sudah terdapat posisi awal atau titik awal agar memudahkan kita dalam menentukan simetri putar. Kita mulai memutar layang-layang. Ternyata tidak dapat menutupi pola bayangan, jadi tidak bisa dikatakan mempunyai simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Sudah kembali ke posisi awal. Jadi layang-layang ini tidak memiliki simetri putar. Karena syarat memiliki simetri putar, karena jika tidak dikatakan memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh, dan layang-layang ini tadi juga diputar 1 kali putaran penuh, jadi tidak memiliki simetri putar. Kemudian ada segitiga sama kaki. Di sini juga sudah terdapat titik awal agar memudahkan kita dalam menentukan simetri putar. Kemudian kita mulai memutar segitiga sama kaki ini untuk mencari simetri putar. Ternyata setelah kita putar segitiga sama kaki ini tidak dapat menutupi pola bayangan, maka ini tidak memiliki simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Sudah kembali ke posisi awal. Jadi segitiga sama kaki ini tidak memiliki simetri putar. Sama dengan layang-layang, layang-layang juga hanya diputar 1 kali putaran penuh dan tidak menemukan simetri putar. Dan segitiga sama kaki juga sama, tidak mempunyai simetri putar. Kemudian kita berlanjut ke segitiga sama sisi. Di sini juga sudah terdapat titik awal atau posisi agar dapat membantu kita dalam menentukan simetri putar. Ini di sini juga terdapat titik pusat karena salah satu syarat dari bangun datar yang memiliki simetri putar yaitu memiliki sebuah titik pusat. Kemudian kita mulai memutar segitiga sama sisi. 1. Dapat menutupi pola bayangan. Titik awalnya menjadi di sini. Jadi dapat dikatakan segitiga sama sisi ini sudah mempunyai 1 simetri lipat. Kemudian kita putar kembali. 2.
Ini juga dapat menutupi pola bayangan. Jadi segitiga sama sisi dapat dikatakan mempunyai dua simetri putar. Kemudian kita putar kembali. 3. Sudah kembali ke posisi awal. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Nah, selanjutnya kita ke bangun datar jajar genjang. Ini terdapat titik pusat dan ini juga terdapat titik awal atau sebagai tanda agar kita memudahkan kita dalam menentukan simetri putar. Kita mulai ya dalam menentukan simetri putar dari jajar genjang ini. Kita putar. 1. Ini dapat menutupi pola bayangan. Kemudian kita putar kembali. 2. Sudah kembali ke posisi awal. Jadi jajar genjang ini dapat dikatakan mempunyai 2 simetri putar. Kemudian kita ke bangun datar selanjutnya, yaitu terdapat trapesium sama kaki. Ini juga sudah terdapat titik awalnya agar memudahkan kita menentukan simetri putar. Kita mulai memutar trapesium sama kaki. Ternyata trapesium sama kaki tidak dapat menutupi pola bayangannya. Coba kita putar kembali. Ternyata sudah kembali ke posisi awal. Jadi trapesium sama kaki ini juga tidak memiliki simetri putar, sama dengan segitiga sama kaki dan layang-layang yang tidak memiliki simetri putar. Selanjutnya kita ke bangun datar lingkaran. Pada bangun datar lingkaran ini juga sudah terdapat titik awal atau memudahkan kita menentukan simetri putar, dan juga terdapat titik pusat. Kita mulai memutar lingkaran. Menutupi pola bayangan. Ternyata setelah diputar seperti ini secara terus-menerus dapat menutupi pola bayangan semua. Jadi dapat dikatakan bahwa lingkaran ini mempunyai simetri putar yang tidak terhingga. Karena pada lingkaran ini setelah diputar ternyata dapat menutupi semua pola bayangan. Kemudian kita ke bangun datar terakhir, yaitu adanya segi 6. Pada segi 6 ini juga terdapat titik pusat dan juga terdapat titik awal agar memudahkan kita menentukan simetri putar. Mari kita putar kembali segi 6 ini. Kita mulai ya. 1. Ternyata dapat menutupi pola bayangan. Jadi dapat dikatakan segi 6 ini mempunyai 1 simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Ternyata ini juga dapat menutupi pola bayangan. Jadi segi 6 ini dapat dikatakan mempunyai 2 simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Lihat, posisi awalnya sudah berada di sini. Jadi dapat dikatakan bahwa segi 6 ini mempunyai 3 simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Jadi di sini posisi awalnya jadi segi 6 ini dapat dikatakan mempunyai 4 simetri putar. Kemudian kita putar kembali. Sampai pada posisi awal. Ternyata posisi awalnya masih di sini. Jadi dapat dikatakan bahwa segi 6 ini mempunyai 5 simetri putar karena dapat menutupi bayangan dan posisi awalnya berada di sini. Kemudian kita putar kembali sampai pada posisi awal. Nah, sekarang sudah sampai kepada posisi awalnya, yaitu berada di sini. Jadi
segi 6 ini mempunyai 6 simetri putar karena tadi kita berputar, dan segi 6 ini dapat menutupi pola bayangannya dan juga kembali ke posisi ke titik awalnya dengan menutupi pola bayangannya. Nah, kita sudah belajar ya mengenai berbagai bangun datar ini, simetri putar bangun datar ini. Dapat ditarik kesimpulan pada percobaan ini bahwa persegi ini mempunyai 4 simetri putar dan persegi panjang mempunyai 2 simetri putar. Kemudian belah ketupat juga mempunyai 2 simetri putar. Kemudian ada layang-layang. Layang-layang tadi setelah kita melakukan percobaan ternyata tidak memiliki simetri putar karena tidak dapat menutupi pola bayangannya saat diputar. Kemudian ada segitiga sama kaki. Pada segitiga sama kaki juga setelah melakukan kita percobaan tadi ternyata tidak dapat menutupi pola bayangannya seperti layang-layang. Jadi segitiga sama kaki ini tidak memiliki simetri putar. Kemudian ada segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga sama sisi tadi kita menemukan 3 simetri putar. Selanjutnya ada jajar ginjal. Pada jajar ginjal ini tadi kita juga sudah menemukan simetri putar. Jajar ginjal ini mempunyai 2 simetri putar. Kemudian ada trapesium sama kaki. Pada trapesium sama kaki ini tadi kita sudah melakukan percobaan dan sama seperti segitiga sama kaki dan juga layang-layang, ternyata trapesium sama kaki ini setelah diputar tidak dapat menutupi pola bayangannya. Jadi dapat dikatakan bahwa trapesium sama kaki tidak mempunyai simetri putar. Kemudian ada lingkaran. Nah, pada lingkaran ini tadi kita sudah melakukan percobaan ya, dan setelah diputar secara terus-menerus ternyata lingkaran ini dapat menutupi seluruh pola bayangannya. Nah, jadi pada lingkaran ini mempunyai simetri putar yang tidak terhindar. Kemudian yang terakhir ada bangun datar segi 6. Nah, pada bangun datar segi 6 ini tadi kita juga menemukan 6 simetri putar. Nah, ternyata pada bangun datar, berbagai bangun datar yang telah kita lakukan percobaan tadi yang memiliki simetri putar itu ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada segitiga sama sisi, kemudian ada jajar ginjal, lingkaran, dan segi 6. Nah, dan yang tidak mempunyai simetri putar itu ada layang-layang, ada segitiga sama kaki, dan ada trapesium sama kaki. Nah, kalian pasti sudah tambah memahami ya mengenai simetri putar ini. Agar kalian lebih memahami kembali mengenai simetri putar ini, coba kalian juga praktikkan di rumah. Dapat juga menggunakan buku gambar, dapat juga menggunakan buku dan kertas origami seperti yang saya lakukan juga boleh, agar kalian dapat memahami kembali mengenai materi. Silahkan dipraktikkan di rumah ya. Nah, ternyata kita sudah membahas semua mengenai materi simetri putar ini. Sebelum menutup pembelajaran, saya akan mengulas kembali mengenai simetri putar ini, agar kalian juga dapat lebih memahami ya mengenai simetri putar ini. Simetri putar, jika suatu bangun datar diputar kurang dari satu putaran penuh atau 360 derajat pada titik tertentu dan dapat kembali menempati posisi semula dengan tepat, maka bangun datar tersebut dapat dikatakan mempunyai simetri putar. Kemudian apa sih syarat dari simetri putar? Syarat dari simetri putar yaitu yang pertama, memiliki titik sudut. Kemudian yang kedua, disebut memiliki simetri putar jika membentuk pola yang sama minimal 2 kali.
Kemudian yang ketiga, disebut tidak memiliki simetri putar jika dapat diputar 1 kali putaran penuh. Kemudian bangun datar yang tidak memiliki simetri putar ada layang-layang, segitiga sama kaki, trapesium sama kaki, kemudian ada trapesium sama kaki, segitiga sama kaki, dan layang-layang. Dan yang memiliki simetri putar itu ada persegi yang memiliki simetri putar 4, persegi panjang simetri putarnya 2, belah ketupat simetri putarnya 2, kemudian segitiga sama sisi simetri putarnya ada 3, dan jajar ginjal mempunyai simetri putar 2, dan lingkaran mempunyai simetri putar yang tidak terhingga. Kemudian yang terakhir ada segi 6 mempunyai simetri putar sebanyak 6. Nah, tadi kita sudah membahas berbagai macam bangun datar ya yang memiliki simetri putar. Semoga kalian juga dapat lebih memahami kembali, dan jangan lupa praktikkan di rumah ya. Ternyata kita sudah selesai membahas mengenai materi mengenai materi simetri putar berbagai bangun datar ini. Sebelum menutup pembelajaran, saya akan mengingatkan kepada kalian semua bahwa selalu jaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan juga selalu menggunakan hand sanitizer, selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Semoga pembelajaran kali ini dapat diterima oleh kalian semua dan dapat bermanfaat. Sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.